Melaju dengan mutu, bukan sekadar tagline bagi Universitas PGRI Palembang, namun direfleksikan dalam bentuk nyata yaitu membentuk lulusan berkualitas. Salah satu trik menjaga mutu lulusan tetap berkualitas, tepat waktu dan tidak plagiat. Program Pascasarjana Universitas PGRI Palembang rutin menggelar pelatihan penulisan tesis bagi mahasiswanya. Seperti yang dilaksanakan kali ini. Program Pascasarjana UPGRIP menggelar pelatihan penulisan tesis bagi mahasiswa program Pascasarjana UPGRIP bertempat di Aula Haji Aidil Fitri Syah lantai 5 Gedung Business and Science Center UPGRIP, Rabu tanggal 26 Februari tahun 2020. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua BPHP BPGRI pada UPGRIP Dr. Hajah Melia Rosani, SHMH, diwakili oleh Wakil Ketua BPHP BPGRI pada UPGRIP, Dr. Andes Haji Lukman Haris MSI didampingi Rektor UPGRIP Asok Profesor Dr. Haji Bukman Lian, MM MSI diwakili oleh Wakil Rektor 2 Asok Profesor Dr. Yasir Arafat, Se-MM. Wakil Rektor 3 Asok Profesor Dr. Andes Sukardi, MPD, dan Direktur Program Pascasarjana UPGRIP Asok Profesor Dr. Syaiful Edi, MSI. Turut hadir para kaprodi, dosen, mahasiswa serta tamu undangan lainnya. Direktur Program Pascasarjana UPGRIP Asok Profesor Dr. Syaiful Edi, MSI mengatakan, kegiatan ini diikuti 187 mahasiswa terdiri dari 24 mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Indonesia, 15 mahasiswa Magister Pendidikan Bahasa Inggris, dan 148 mahasiswa Magister Manajemen Pendidikan. Pelatihan penulisan tesis ini telah disesuaikan dengan Permendikbudristek 53 tahun 2023 tentang penjaminan mutu pendidikan tinggi yang beban SKS untuk mahasiswa S2 adalah 54 SKS, ujarnya. Ditambahkannya, selain pelatihan ini selain pengenalan apa itu tesis juga sebagai pengingatan kembali. Selain itu, dengan adanya pelatihan ini, mahasiswa sudah bisa memulai melakukan langkah-langkah dalam penyusunan tugas akhir tesisnya. Indikator mahasiswa tepat waktu adalah ukuran mereka yang lulus tepat waktu, 90% mahasiswa kita lulus tepat waktu, tambah Wakil Rektor 2 Asok, Profesor Dr. Yasir Arafat, Se-MM menyebutkan, bahwa manajemen UPGRIP terus mengawal mahasiswa. Khusus di jenjang S2. Sesuai dengan tagline melaju dengan mutu, kita terus mengawal kegiatan. Seperti hari ini menggelar pelatihan. Kami sudah mengawal dengan adanya mesin Turnitin sehingga karya-karya mahasiswa bisa dipantau dari sisi keplagiatannya. Untuk itulah melalui pelatihan tesis ini kami berharap para mahasiswa bisa memahami bagaimana gaya selingkung atau format penulisan tesis di Pascasarjana. Begitu juga bagaimana strategi penulisan yang nanti akan diberikan materinya oleh para narasumber, katanya seraya mengimbau agar para mahasiswa usai mengikuti pelatihan ini dapat menulis karyanya tanpa adanya plagiat karena UPGRIP telah bekerja sama dengan proses Turnitin sehingga karyanya benar-benar hasil karya mahasiswa. Begitu juga tentang proses bimbingan, pihak UPGRIP juga telah mengimbau kepada para mahasiswa bahwa proses bimbingan dilakukan di kampus dalam rangka mewujudkan suasana akademik yang baik. Kecuali bagi dosen yang sedang berada di luar kota, bisa bimbingan secara daring. Sementara itu, Ketua BPHP BPGRI pada UPGRIP Dr. Hajah Melia Rosani, SHMH diwakili oleh Wakil Ketua BPHP BPGRI pada UPGRIP Dr. Andes Haji Lukman Haris MSI mengapresiasi kepada program Pasca Sarjana UPGRIP yang secara konsisten terus menggelar pelatihan penulisan tesis demi membekali para mahasiswa dalam menulis tesis. Karena biasanya, yang paling sulit menyelesaikan studi S2 ini biasanya adalah menulis tesis. Nah, dengan bekal penulisan tesis ini, kami yakin para mahasiswa akan lulus tepat waktu karena yang tadinya dianggap berat bisa jadi ringan atau mudah untuk dikerjakan. Selain itu, dengan adanya pelatihan ini juga untuk menghindari plagiat, tambahnya seraya mengatakan pihak manajemen UPGRIP terus mendorong, mendampingi dan membimbing mahasiswa agar lulus tepat waktu dan sesuai dengan prosedur yang ada, atau tidak melakukan plagiat dalam penyusunan karya ilmiahnya.
Karena seperti yang saya sampaikan tadi, tidak semua perguruan tinggi mengadakan pelatihan seperti ini. Mahasiswa paling-paling diberikan bimbingan, kemudian mereka mencari sendiri tentang daftar pustaka dan sebagainya. Nah ini saya lihat tadi materinya sangat lengkap, mulai dari etika, daftar pustaka, cara pembuatan website dan sebagainya. Artinya materi ini sangat lengkap. Nah kalau materinya ini sangat lengkap, tentu sangat berguna bagi para mahasiswa dalam rangka penulisan tesisnya. Kita harapkan para mahasiswa hari ini betul-betul secara tekun mengikutinya, sehingga apa-apa yang disampaikan oleh para narasumber itu dapat dipahami. Karena kita berharap semua peserta ini selesainya 3 semester. Karena saya katakan tadi bahwa dalam perkuliahan itu yang paling berat menyelesaikan tesis. Kalau satu itu yang paling berat. Kadang-kadang ada yang sampai 2 semester. Dengan pelatihan ini saya yakin ini yang tadinya berat menjadi ringan. Kita harapkan seperti itu. Ya, itulah tadi, dengan adanya pelatihan ini salah satunya untuk menghindari plagiat. Mereka yang melakukan plagiat itu karena tidak mengerti bagaimana proses penyusunan tesis. Kalau mereka sudah mengerti, saya kira memperkecil untuk plagiat itu. Karena kita harapkan tidak ada sama sekali. Ya, mendorong, mendampingi, membimbing sehingga mereka dapat selesai tepat waktu dan tesisnya tidak ada plagiat. Penyusunan karya ilmiah cukup ketat ya Pak, di antaranya mungkin dari sisi plagiat. Jadi untuk mengcounter itu kita dari lembaga ada kiat-kiat, mungkin salah satunya dengan mengaktifkan yang Turnitin itu ya Pak. Jadi Universitas PGRI Palembang memang berkomitmen sesuai dengan tagline-nya adalah maju dengan mutu. Untuk itu kami akan berusaha menghasilkan alumni-alumni yang berkualitas sesuai dengan mutu yang kita capai. Antara lain seperti hari ini kita melakukan pelatihan tesis. Kemudian setiap karya ilmiah, baik itu skripsi maupun tesis maupun jurnal yang akan dibuat di lingkungan Universitas PGRI Palembang, semuanya itu akan diperiksa oleh alat yang namanya Turnitin. Jadi kami sudah berlangganan untuk itu, setiap tulisan-tulisan yang ada bisa kita periksa untuk menjaga mutunya, sehingga yang plagiat tadi itu insya Allah tidak akan terjadi begitu. Selain kenal lembaga internal juga ada eksternal, mungkin secara segi sulitnya menggunakan pembimbing atau seperti itu juga seperti apa tantangannya? Ya, kami sudah berkomitmen bahkan di setiap rapat-rapat bahwa diminta kepada seluruh dosen pembimbing itu diupayakan untuk bimbingannya di lingkungan Universitas Palembang, sehingga nanti suasana akademis di perguruan tinggi itu akan lebih terjaga dan lebih mantap. Kecuali kalau memang misalnya ada sesuatu dengan hal ada pembimbing yang di luar kota, mungkin bisa kita lakukan dengan cara daring online, misalnya melalui menggunakan aplikasi dosen. Tapi kita upayakan agar 100% bisa dimulai di lingkungan kampus. Oke, Pak Direktur, terkait dengan pelaksanaan kan kita rutin Pak untuk mahasiswa yang sudah menyelesaikan mata-mata kuliah. Untuk mahasiswa yang sudah menyelesaikan kan diwajibkan untuk menyusun tesis. Sementara ini kan tugas yang paling berat sebetulnya untuk jenjang mahasiswa S2. Pelatihan ini kan salah satu kiatnya. Selain itu apa Pak yang kita dorong Pak selain dengan adanya pelatihan ini? Ya, tentu tahap pertama ini kan mereka baru masuk ke semester 2 ya, semester 1 masuk semester 2 awal perkuliahan. Jadi langkah pertama kita adakan pelatihan dulu.
Latihan ini tujuannya itu pengenalan. Mereka mengenal apa itu tesis, apa saja isinya, apa refreshing lah ya, refresh kembali ingatan-ingatan mereka yang mungkin S1-nya sudah 5 tahun, mungkin 10 tahun yang lalu ya. Nah setelah itu nanti kita akan segera menerbitkan SK pembimbing tesis. Nah tentu dengan bimbingan tesis dengan 2 orang pembimbing, pembimbing ini, mereka akan lebih intensif lagi dalam bimbingan. Nah samping itu juga tentu kita ada peran program studi yang akan memantau sejauh mana perkembangan tesis mereka, misalnya untuk pengajuan judul ya. Kalau ada yang terlambat itu nanti segera dihubungi agar disegerakan untuk mengusulkan judul ya, menyusun proposal, dan kita harapkan di semester 2 ini mereka sudah seminar proposal sehingga nanti semester 2 mereka sudah seminar proposal bagus penelitian. Di semester 3 mereka sudah bisa seminar hasil dan ujian. Itu target kita. Di semester 3 itu sudah full mereka mengerjakan tesis itu sudah selesai tesisnya. Pak, dari pelatihan yang kita laksanakan ini berapa persen Pak? Itu tingkat keberhasilan? Ya, jadi kalau kita mau melihat keberhasilan itu indikatornya berapa banyak mahasiswa yang selesai 3 semester. Nah, kira-kira itu ya. Nah, bagus ya. Nah, kalau itu kita hitung dari setiap tahun itu ya, tiap semester malah itu 90% lebih. Jadi 90% lebih mahasiswa kita itu bisa selesai di 3 semester. Kalaupun ada yang sampai 4 semester, mungkin kan 1-2 orang yang sampai 5 semester itu memang kendalanya itu berat. Nah, biasanya itu kan ada kendala Jarak kuliah. gitu ya, jarak. Kadang-kadang juga ada permasalahan apa namanya di Tugas. instansi bekerja mereka, nah begitu. Tapi selama mahasiswa itu bisa mengikuti prosedur-prosedur yang ada, insya Allah bisa selesai. Nah, 187. Ya, 3 program studi ya, yang ditunjukkan bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya.